Ada yang lebih menyakitkan daripada sebuah perpisahan. Menyadari bahwa rencana yang dulu pernah dirancang sedemikian indah, kini hanya tinggal kenangan. Ya, kita punya harapan, tapi dunia punya kenyataan. Walaupun kamu menjadi pusat dunianya, bukan berarti kamu pula yang akan menjadi tulang rusuknya. Karena yang datang akan datang, meskipun kamu berusaha menolaknya. Dan yang pergi akan tetap pergi, meskipun kamu sekuat tenaga menahannya. Yap, semesta emang sebercanda itu, dan hidup emang banyak plot twistnya. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton sambil istirahat. Ngopi juga boleh. Cewek manis ini namanya Zoyu. Ia adalah seorang pengacara di sebuah firma hukum kecil yang sering dibayar secara sukarela untuk membela kliennya yang kebanyakan berasal dari kalangan bawah. Meski pendapatannya gak seberapa, tapi Zoyu selalu sepenuh hati setiap kali ia menjalankan tugasnya. Suatu hari saat sedang di pesawat, Zoyu si paling ceria itu tiba-tiba menangis histeris hingga tanpa sadar membuat penumpang di sebelahnya panik dan buru-buru memberikan tisu. Saking sedihnya Zoyu sampai gak memperhatikan wajah si penumpang baik hati itu. Kini Zoyu malah sibuk meratapi nasibnya yang telah resmi menjanda di usia yang masih muda. Anehnya setelah pesawat mendarat, Zoyu kembali terlihat ceria seakan-akan ia amnesia dengan tangisan histerisnya tadi. Dan sesampainya di rumah, Xiaoyu kaget saat mendapati adiknya yang bernama Xiaoye udah gak sadarkan diri karena ingin COD-an dengan malaikat maut. Untungnya Xiaoye masih bisa diselamatkan. Dokter bilang Xiaoye mengalami depresi dan perlu mendapatkan perhatian yang besar dari keluarganya. Zoyu lantas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ngepoin isi HP adiknya itu. Ia menemukan sebuah chat panjang lebar yang tertuju pada seorang cowok yang bernama Hizeng, di mana Hizeng ini adalah bosnya Xiao Yue. Besoknya Zoyu menanyakan segala informasi tentang Hizeng kepada teman sekaligus partner kerjanya yang bernama Zanki. Berdasarkan kabar yang pernah Zanki dengar, Hizeng adalah seorang anak crazy rich yang saat ini menjadi penerus perusahaan ayahnya, yaitu Zilin Group. Gosipnya Hizeng ini seorang playboy yang doyan banget mainin hati banyak cewek. Mendengar itu, Zoyu pun yakin kalau Xiaoye baru saja dicampakkan oleh Hizeng. Zoyu kemudian pergi ke kantor adiknya dengan penuh amarah. Dan ternyata Hizeng adalah si penumpang baik hati waktu itu yang ada di pesawat kemarin. Sayangnya Zoyu gak menyadarinya. Ia malah meminta Hizeng bertanggung jawab karena telah mematahkan hati adiknya. Hizeng yang gak tahu apa-apa hanya bisa menjelaskan kalau ia selama ini berkomunikasi dengan bawahannya cuma lewat email doang. Jadi gak ada ceritanya Hizeng pernah modusin adiknya Zoyu. Dari situ Zoyu pun sadar bahwa Xiaoye lah yang terlalu terobsesi dengan Hizeng. Atas kejadian itu, Zoyu akan menyuruh adiknya untuk resign aja dari perusahaan Hizeng. Namun Hizeng gak mengizinkan karena setiap karyawan yang bekerja dengannya telah terikat kontrak yang gak bisa berhenti seenak jidatnya. Xiaoye yang mengetahui Zoyu pergi ke kantornya pun langsung marah-marah juga. Ia sampai kapanpun gak akan pernah resign dari perusahaan Hizeng. Walaupun cintanya gak kesampaian, setidaknya ia masih bisa melihat Hizeng dari jauh. Meski begitu, Xiaoyu tetap mencari cara agar Xiaoye bisa keluar dari perusahaan Hizeng. Namun setelah mempelajari kontrak kerjanya, Xiaoye ternyata memang gak bisa resign sebelum kontrak kerjanya habis karena bisa kena penalti. Di tengah kemungutannya itu, Zoyu mendapat kabar kalau kliennya yang seorang kuli bangunan sedang mencoba mengakhiri hidupnya juga. Dengan tergesa-gesa, Zoyu pergi menghampiri kuli bangunan itu, di mana si kuli mengancam akan loncat dari atas gedung jika ia gak mendapatkan uang kompensasinya. Gak lama kemudian, Hizeng selaku atasannya datang sambil membawa uang kompensasinya tersebut. Lalu Hizeng dan Zoyu naik ke puncak gedung
Tapi karena Zhou Yu takut ketinggian, ia berjalan jadi tertatih-tatih. Qizeng yang melihatnya segera membantu Zhou Yu memberikan uangnya pada si kuli bangunan. Hingga akhirnya si kuli bangunan itu nggak jadi mengakhiri hidupnya. Malamnya Zhou Yu mentraktir Qizeng makan di sebuah warung makan sederhana sebagai ucapan terima kasihnya karena Qizeng telah membantu menyelamatkan kliennya. Lalu Zhou Yu membujuk Qizeng agar mengikhlaskan adiknya keluar dari kerjaannya. Tapi menurut Qizeng daripada keluar mending adiknya Zhou Yu pindah ke departemen lain. Merasa ide itu brilian, Zhou Yu pun setuju. Ia kemudian merasa bersalah karena pernah suuzon dengan mas-mas tersebut. Padahal Qizeng gak seburuk yang ia bayangkan. Selesai makan, Qizeng pun menawarkan diri untuk mengantarkan Zhou Yu pulang. Tadinya Zhou Yu terus menolak, tapi karena hujan tiba-tiba turun dan Qizeng punya payung, mau gak mau Zhou Yu pun pulang bareng Qizeng. Keesokan harinya di bandara, Qizeng terlihat sedang menjemput teman masa kecilnya yang baru kembali dari luar negeri. Namanya adalah Xinyao. Diam-diam Xinyao ini naksir berat sama Qizeng. Makanya sehabis pulang dari bandara, Xinyao gak mau turun dari mobil Qizeng. Pokoknya kemanapun Qizeng pergi, Xinyao harus ikut. Namun Qizeng dengan 1000 akalnya berhasil membuat Xinyao turun dari mobilnya. Sementara itu kabar tentang Zhou Yu dan Qizeng yang berhasil menyelamatkan seorang kuli bangunan viral dan jadi trending topik di mana-mana. Gara-gara itulah si bos minta Zhou Yu memujuk Qizeng agar mau bekerja sama dengan firma hukumnya untuk menjadi badan penasehat hukum yang baru di perusahaan Qizeng. Jika berhasil mendapatkan posisi tersebut, dalam setahun mereka bisa mendapat gaji sebesar 1 juta yuan atau sekitar 2 miliar rupiah. Kalau Zhou Yu sampai menolak melakukannya, si bos mengancam akan meet up dengan malaikat maut. Kenapa semua orang di sini tuh pengen banget COD sama malaikat maut, guys? Jangan, lu dikasih hidup jangan tiba-tiba resign aja lu dari dunia anjir. Mau gak mau, keesokan harinya Zhou Yu pun mulai mempresentasikan firma hukumnya di depan Qizeng dan para direksi lainnya. Dengan sangat percaya diri, Zhou Yu menjelaskan kalau firma hukumnya ini sangat terpercaya dalam menjaga rahasia para kliennya dan belum pernah sekalipun kalah dalam kasus apapun. Yang lebih penting lagi, mereka selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dalam menempatkan posisi di kondisi klien mereka dengan sepenuh hati. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka akan berkomitmen menyelesaikan kasus klien mereka sampai tuntas. Dan sejam kemudian si bos mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kalau mereka diterima sebagai badan penasehat hukum yang baru di perusahaan Qizeng. Dan untuk merayakan keberhasilan itu, si bos pun langsung ngajakin Zhou Yu dan karyawan lainnya karaoke sepuasnya. Sepulangnya dari karaoke, Zhou Yu diminta untuk menemui Qizeng di sebuah kafe. Di sana tanpa basa-basi sedikit pun, Qizeng langsung menyatakan perasaannya pada Zhou Yu. Ia bilang bahwa dirinya udah jatuh hati pada Zhou Yu sejak pandangan pertama. Sontak Zhou Yu kaget. Dengan cepat ia menolak perasaan Qizeng tersebut. Lagian Zhou Yu sadar diri seorang janda miskin seperti dirinya sama sekali gak pantas mendampingi Qizeng yang seorang anak crazy rich. Ia juga gak pernah memimpikan sebuah kehidupan seperti seorang Cinderella. Di rumah, Xiao Ye curhat ke Zhou Yu betapa galaunya ia sekarang karena baru aja dapat kabar dirinya dipindahkan ke departemen lain, yang mana ia jadi gak bisa ngeliatin Qizeng lagi. Mendengar itu, Xiao Yu minta adiknya untuk berhenti ngehaluin Qizeng supaya cepat move on. Zhou Yu besoknya memperkenalkan Xiao Ye dengan temannya yang bernama Zanqi.
Ia berharap Xiaoye bisa segera melupakan Qizeng dan membuka hati untuk orang lain. Setelah itu, Xiaoyu kembali ketemuan dengan Qizeng yang Xiaoyu pikir akan membicarakan tentang pekerjaan. Namun pikiran Xiaoyu ternyata salah besar. Kini Qizeng malah memberitahu Xiaoyu bahwa dialah orang yang memberikan tisu sewaktu Xiaoyu menangis di pesawat dulu. Di situ, Xiaoyu beralasan kalau ia menangis bukan karena rumah tangganya cuma bertahan selama 3 tahun, tapi karena uangnya terkuras habis untuk beli tiket pesawat paling mahal. Gak ingin Qizeng terus mengungkit masa lalunya, sekarang gantian Xiaoyu yang nanyain balik ke Qizeng. Ia dengar Qizeng adalah seorang yang playboy dan kini sebentar lagi ia akan menikah. Mendengar itu, Qizeng langsung membantah kalau dirinya bukanlah seorang playboy. Kalaupun sebentar lagi akan menikah, Qizeng pastikan ia akan menikah dengan Xiaoyu. Licin banget mulutnya si abang. Ucapan Qizeng tadi langsung terngiang-ngiang di kepala Xiaoyu. Sampai-sampai saat Xiaoye nanyain odolnya habis, Xiaoyu hanya mengangguk dengan tatapan kosong seperti orang linglung. Di hari berikutnya, Xiaoyu telah membulatkan tekadnya untuk menjaga jarak dengan Qizeng. Tapi yang ada, Qizeng malah nekat pergi ke kantor Xiaoyu. Ia terus meyakinkan Xiaoyu kalau ucapannya waktu itu gak main-main. Kalau Xiaoyu gak mau lagi pacaran, Qizeng siap menikahi Xiaoyu saat ini juga. Xiaoyu yang udah gak tahan lagi dengan semua omongan Qizeng langsung mengusir pria itu dari kantornya. Sialnya, seminggu kemudian Xiaoyu yang bertugas sebagai penasihat hukumnya Qizeng harus ikut mendampingi Qizeng melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Suatu hari salah seorang pegawai Qizeng cerita kalau atasannya itu telah kehilangan ibunya sejak masih kecil, di mana ibunya itu meninggoy bunuh diri di depan kedua mata Qizeng. Karena itulah ayah Qizeng memindahkan Qizeng ke Amerika selama 10 tahun lamanya. Dan malamnya Xiaoyu menghampiri Qizeng yang sedang membakar fotonya untuk memperingati hari kematian ibunya. Agar di atas sana ibunya bisa melihatnya. Qizeng sengaja membakar fotonya yang terlihat sedih lantaran begitulah perasaan yang ia rasakan ketika harus kehilangan sang ibu. Lagian ia lupa caranya tertawa saat ibunya gak ada lagi di sisinya. Keesokan paginya pas Xiaoyu lagi ngopi, sekretaris Qizeng cerita tentang kebiasaan Qizeng yang sebelum ke kantor itu selalu ngopi di sebuah kafe yang sama setiap harinya. Padahal jarak tuh kafe dengan kantornya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Katanya Qizeng melakukan itu agar bisa melihat Xiaoyu setiap hari meskipun hanya dari kejauhan. Sekembalinya dari perjalanan bisnis, Xiaoyu mencoba membuktikan omongan sekretaris Qizeng itu dengan berjalan ke arah kafe yang emang biasa dia lewati untuk menuju kantornya. Dan bener aja di sana sudah ada Qizeng yang sedang memperhatikannya. Xiaoyu pun segera mendatangi Qizeng dan seketika hatinya luluh dengan ketulusan pria tersebut. Qizeng yang menyadarinya pun mulai memberitahu Xiaoyu bahwa seminggu ke depan ia akan kembali ke luar negeri untuk urusan bisnis. Qizeng berharap Xiaoyu bisa menunggunya agar setelah itu mereka bisa pergi kencan bersama-sama. Dan sejak hari itu, hari demi hari pun Xiaoyu lewati dengan perasaan gak sabar menantikan kepulangan Qizeng. Dan akhirnya Qizeng pun mengabari kalau besok ia akan pulang. Tapi sayang, besok Xiaoyu mendadak harus pergi ke Beijing karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Besoknya waktu Xiaoyu sedang boarding, tiba-tiba Qizeng muncul dan langsung memeluk Xiaoyu. Ternyata Qizeng telah membeli tiket pesawat ke Beijing juga. Dan sesampainya di Beijing, mereka berdua segera pergi kencan. Di tengah kencan itu, Xiaoyu membelikan Qizeng sebuah shawl yang sangat sederhana. Namun kalau Qizeng yang memakainya pasti akan kelihatan mewah.
Dan gak lama setelah mereka kencan, Kizeng harus pulang duluan. Meski begitu, Kizeng telah menyiapkan apapun yang Zhou Yu butuhkan, mulai dari mobil, jemputan, sampai kartu kredit. Berhari-hari kemudian Zhou Yu pun pulang. Ia lalu pergi ke rumah Kizeng. Dan sewaktu lagi bermesraan, Xinyao tiba-tiba datang sambil membawakan bunga dan makanan. Saat Kizeng mengenalkan Zhou Yu sebagai pacarnya, terlihat Xinyao sangat cemburu. Apalagi saat Kizeng bilang kalau mereka akan secepatnya melangsungkan pernikahan. Tapi ternyata Kizeng harus kembali pergi ke luar negeri yang kemungkinan akan sangat lama karena saat ini bisnisnya sedang kacau balau. Suatu hari, Zhou Yu gak sengaja berpapasan dengan ayah Kizeng. Dan tanpa basa-basi, ayah Kizeng meminta Zhou Yu mulai sekarang untuk menjauhi anaknya. Bagaimanapun juga, Zhou Yu yang seorang janda miskin gak akan pernah pantas untuk jadi pendampingnya Kizeng. Dan ketika Zhou Yu akhirnya kembali bertemu dengan Kizeng lagi, ia pun hanya bisa menangis tanpa pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kizeng yang melihatnya pun langsung memberikan tisu. Dan akhirnya Kizeng pun mengerti arti dibalik tangisan Zhou Yu tadi saat ayahnya tiba-tiba menelpon ayah Xinyao untuk mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan jadi besan. Sebenarnya ayahnya terpaksa melakukan itu demi menyelamatkan bisnis yang hampir bangkrut itu. Di sisi lain terlihat Xinyao sedang menemui Zhou Yu. Ia memberitahu Zhou Yu bahwa sebentar lagi dirinya dan Kizeng akan menikah. Yang sebenarnya itu adalah pernikahan kontrak demi menyelamatkan bisnis keluarga Kizeng. Dan untuk itulah Xinyao meminta Zhou Yu untuk berbesar hati mengikhlaskan Kizeng hidup bersamanya. Bagi Zhou Yu, kabar barusan terasa seperti mimpi buruk. Ia saat ini benar-benar merasa sangat terpukul. Meskipun Kizeng terus meyakinkan kalau dia nggak akan kemana-mana, kalau dia akan selalu bersama dengannya, tapi Zhou Yu tetap sadar kalau hubungan mereka sampai kapanpun nggak akan pernah bisa bersatu. Besoknya dengan setegar mungkin Zhou Yu pergi menemui Kizeng dan Xinyao untuk menyerahkan surat perjanjian pranikah mereka berdua. Dan dengan sangat berat hati Kizeng pun harus menandatanganinya. Mungkin tadi Zhou Yu masih bisa tersenyum, tapi kini dia udah gak bisa lagi menahan tangisnya. Dan begitu pun yang Kizeng rasakan. Ia terus terbayang-bayang akan kenangan indahnya saat bertemu Zhou Yu. Di hari pernikahan Zanqi, Zhou Yu datang bersama Xiaoye. Ketika melihat Kizeng juga datang, Zhou Yu pun lantas buru-buru pergi dari sana. Namun Kizeng berhasil mencegahnya dan memeluk Zhou Yu seerat mungkin. Dan tanpa mereka sadari, Xiaoye melihat semuanya. Kizeng lalu mengajak Zhou Yu berbicara dari hati ke hati. Ia terus meyakinkan Zhou Yu kalau dirinya gak akan pernah bisa berpaling dari Zhou Yu. Lagian Kizeng gak ingin mengulangi kemalangan ibunya yang tersiksa menjalani pernikahan tanpa cinta. Makanya Kizeng ingin membatalkan pernikahan itu dan ngajakin Zhou Yu pergi ke luar negeri untuk memulai semuanya dari awal lagi. Ketika hati Zhou Yu akan luluh, mendadak Xiaoye menelponnya. Di telepon itu Xiaoye bilang kalau ia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan Zhou Yu dan Kizeng. Kini ia sedang bersiap-siap akan loncat di sebuah gedung bangunan proyek milik Kizeng. Dengan cepat Zhou Yu dan Kizeng pergi menghampiri Xiaoye yang terlihat sangat frustasi. Ia terus mengatai Zhou Yu adalah orang paling jahat di dunia ini karena telah menusuknya dari belakang. Padahal selama ini dia yang cinta mati dengan Kizeng, tapi kenapa Kizeng malah jatuh cinta dengan kakaknya sendiri?
Merasa udah nggak ada gunanya lagi ia hidup, Xiaoye pun nekat menjatuhkan dirinya dan sekuat tenaga Qizeng menahannya. 抓紧！我能这样牵着你的手。 Namun untungnya Xiaoye selamat karena di bawah sudah ada tim pemadam kebakaran dan medis yang menunggunya. Atas kejadian itu, Qizeng dan Xiaoyu pun memutuskan untuk berpisah. Di mana untuk saat ini Qizeng akan tinggal dan menetap di Hong Kong. Sementara itu Zhou Yu tetap berada di Cina. Ia kemudian dikejutkan dengan sebuah jembatan penyeberangan yang dinamakan The Rain Bridge, yang mana jembatan itu ternyata dibuat oleh Qizeng untuk mengenang pertemuan pertamanya dengan Zhou Yu saat di pesawat dulu. Di sisi lain, Qizeng berusaha sekuat mungkin untuk melupakan Zhou Yu. Tapi saat gak sengaja melihat shawl pemberian Zhou Yu dulu, Qizeng malah jadi gak berdaya. Kini Qizeng hanya bisa mengingat kenangan mereka. Meskipun hubungan mereka gak berakhir bahagia, tapi kenangan saat mereka bersama akan selalu abadi di hatinya sepanjang waktu. Blue dew, that moon, so do